kami dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyikapi untuk video pencerahan yang terjadi di Tapanuli Tengah. Jadi kasus tersebut sudah ditangani oleh Polres Tapanuli Tengah. Sejumlah minimarket bahkan gudang Bulog di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara jadi sasaran penjarahan oleh warga pada Sabtu 29 November. Aksi penjarahan ini dipicu akses jalan yang terakhir imbas bencana banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara. Merespons hal tersebut, Polda Sumut menyatakan bahwa kasus itu ditangani oleh Tapanuli Tengah. Kabitumas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan dalam pernyataan pada Sabtu 29 November mengatakan pihaknya sudah berada di lokasi untuk memantau situasi dan mengumpulkan data serta barang bukti. Ferry pun mengimbau masyarakat agar tenang dan tidak anarkis sembari menunggu bantuan datang. Menurutnya, proses distribusi oleh BNPB maupun kepolisian serta instansi terkait sudah berjalan namun terkendala jalan longsor. Adapun aksi penjarahan ini menimpa gudang Bulog Sarudik secara tiba-tiba. Ratusan warga dilaporkan mendesak masuk dengan cara merobohkan pagar lalu mengambil beras dan minyak. Aparat dari Polsek, Koramil, dan petugas keamanan Bulog tidak mampu menahan massa yang merangkak masuk. Pemimpin wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto, telah merespon soal aksi penjarahan oleh warga. Budi mengatakan pihaknya memahami kondisi logis warga yang tak mendapatkan akses selama 5 hari akibat bencana. Ia memastikan Bulog kini dalam proses pendataan jumlah beras dan minyak goreng diambil massa dari gudang Sarudik meski terkendala sinyal dan juga akses. Adapun pimpinan cabang Bulog Sibolga sebelumnya telah meminta penambahan personel pengamanan dari Kodim Tapteng dan juga Polresta Sibolga. Namun sebelum bantuan tiba, penjarahan oleh warga sudah terjadi. Terima kasih rekan-rekan media. Kami dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyikapi untuk video pencerahan yang terjadi di Tapanuli Tengah. Jadi kasus tersebut sudah ditangani oleh Polres Tapanuli Tengah. Dan kami mengharapkan untuk masyarakat dalam kondisi seperti saat ini harap bersabar karena dari pihak BNPB maupun dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, TNI maupun instansi-instansi yang terkait sedang mengirim bantuan ke daerah Anda, daerah Tapanuli Tengah maupun Sibolga. Tapi memang saat ini terkendala oleh bencana tanah longsor yang berada di daerah Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah. Jadi kami mengharapkan masyarakat agar bersabar dan kasus tersebut saat ini sedang ditangani oleh Polres Tapanuli Tengah. Demikian, terima kasih. Akses yang lumpuh total akibat banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara buat warga nekat melakukan aksi penjarahan pada Sabtu 29 November. Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, penjarahan minimarket oleh warga terjadi di beberapa kecamatan di Tapanuli Tengah. Tak hanya minimarket, gudang Bulog di Sibolga juga tak luput dari aksi penjarahan. Padahal sebelum bantuan logistik dari Kota Medan sudah diberangkatkan menuju Tapanuli Tengah dan juga Sibolga pada Jumat 28 November. Selengkapnya mengenai informasi akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, Husna Fadila Tarikan. Selamat siang Husna, bisa dilaporkan ini terkait dengan aksi penjarahan. Kemarin bantuan logistik sudah oleh
Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, ke wilayah Tapteng dan juga Sibolga. Lantas apa yang membuat warga ini nekat melakukan aksi penjarahan? Apakah bantuan belum merata diterima oleh mereka? Iya, bisa kita lihat terjadi penjarahan ya di beberapa titik yang terjadi di Sibolga dan Tapteng. Berdasarkan informasi yang kita himpun dari teman-teman maupun kerabat kita yang ada di sana, bantuan belum sama sekali sampai di daerah mereka. Kita tidak tahu bantuan yang sudah diterbangkan dari sejak tanggal 28 kemarin disalurkan ke bagian atau daerah yang mana, karena dampak wilayah banjir dan longsor sendiri cukup luas di Sibolga dan Tapteng. Dan itu belum sama sekali menjangkau secara keseluruhan, bahkan 10%-nya saja mungkin belum gitu. Jadi sehingga kepanikan ini muncul dari masyarakat di daerah sana, di beberapa titik seperti Pandan, Sarudik kemarin yang terjadi penjarahan di Gedung Bulog, dan itu kita sudah mengkonfirmasi ke rekan-rekan atau teman-teman yang di sana, dan itu faktanya bahwa bantuan belum disalurkan secara menyeluruh dan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Sehingga masyarakat melakukan penjarahan karena harga bahan pokok di sana juga melambung tinggi. Untuk harga cabai saja dipatok seharga hampir 300.000 per kilogramnya, begitu. Baik, Husna, lantas bagaimana dengan kondisi terkini di wilayah yang terdampak banjir dan juga tanah longsor di Sumatera Utara ini? Iya, untuk kondisi banjir dan longsor sendiri, beberapa titik longsor sudah berhasil dibersihkan ya, sudah berhasil dibuka. Berdasarkan informasi juga jalur ke sana sudah mulai bisa dilalui. Banjir juga sudah surut, dan itu banjir sendiri surut sudah dari beberapa hari yang lalu. Hanya saja masyarakat di Sibolga dan Tapteng khususnya itu terisolir karena listrik yang belum juga menyala hingga hari ini dan jaringan yang belum berjalan dengan normal. Bahkan masyarakat untuk menghubungi sanak saudaranya itu harus menggunakan Starlink yang tersedia di sejumlah titik. Baik, Husna, berarti untuk jaringan komunikasi sendiri saat ini sudah perlahan mulai bisa dilakukan begitu ya oleh korban ataupun warga di wilayah Tapteng dan juga Sibolga? Iya benar, untuk jaringan sejak tanggal 28 kemarin sudah mulai membaik. 27 malam juga sudah mulai membaik. Beberapa keluarga sudah bisa menghubungi sanak saudaranya, tapi masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau sama sekali. Masih banyak yang mencari keluarganya, tidak bisa dihubungi dan lain sebagainya. Karena jaringan hanya bisa diakses melalui Starlink yang disediakan di sejumlah titik tersebut. Baik, lalu terkait dengan aksi penjarahan yang menimpa gudang Bulog di Sibolga, bagaimana respons dari pihak Bulog? Iya, Kepala Bulog Sumut Budi Cahyanto kemarin sudah memberikan keterangan bahwasanya Bulog memaklumi psikologis masyarakat di Sibolga dan Tapteng sendiri mengenai keterbatasan pangan yang terjadi saat ini, di mana diketahui bahwasanya bantuan belum turun secara merata. Dan mereka sudah sedang mendata berapa barang-barang atau beras dan minyak yang diangkut oleh masyarakat pada kemarin sore. Nah, untuk bantuan sendiri, Bulog mengatakan sedang berupaya untuk menyalurkan pasokan lebih ke Tapteng dan Sibolga untuk memenuhi pasokan pangan masyarakat di sana. Baik, selain dari pihak Bulog, apakah dari pihak kepolisian sendiri juga sudah menyampaikan sikapnya terkait dengan aksi penjarahan ini, Husna? Kalau dari Humas Polda Sumut kemarin sudah menyatakan pernyataan ya bahwasanya mereka sudah melakukan koordinasi dengan Polsek di Sibolga dan Tapteng dan melakukan pengamanan untuk aksi yang terjadi ini. Baik, terima kasih laporan jurnalis Tribun Medan Husna Fadila Tarigan melaporkan terkait dengan aksi penjarahan di wilayah Sibolga dan juga Tapanuli Tengah. Selamat bertugas kembali. Habis ya Allah es krim udah mencairnya itu bang, kok itulah abang bawa, padahal udah mencari kok itulah abang bawa bang Bisa lagi diminum pikir
kirinya tuh. Sejarah. Itu ya tong rumahnya, di bawah yang kesalahan. Beras. Bisa juga begini, pintar juga. Ya Allah. Dapatnya Sani ya. Iya, pintar keluar itu. Iya pintar dia kena. Ih, habis semuanya. Itu ya itu belum bicara dia di kucil keretanya itu. Dia udah dapat, mau Udah pulang dapat lagi dia dia itu. itu. Kenapa dia pilih ya? Dia masih bekas itu. Ya, Inmax besarnya mobil keretanya ya. Ikut dia menjara emasnya itu. Tunggu. Dari alun-alun Pandan 29 November ya, Sabtu, 5 hari pasca banjir dan longsor, sudah mulai terjadi penjarahan di Indomaret. Dimohon untuk bantuannya segera agar logistik segera diturunkan karena masyarakat sudah mulai. Demi asas kemanusiaan, dimohon dengan sangat untuk Sangat memprihatinkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.